رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alal dhulumati wan nur wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat thayyibah rahimakumullah dimanapun berada. Kembali lagi pada acara Serpihan Ramadan, serial ayat-ayat pilihan di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya ingatlah kamu kepadaku maka niscaya aku akan mengingat kamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi sahabat thayyibah rahimakumullah dimanapun berada, secara garis besar kandungan dari ayat yang saya bacakan tadi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan kepada kita sebagai umat Islam bahwasanya ketika kita mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan senantiasa pula mengingat kita. Dan juga Allah memberikan karunia kepada kita, yaitu seruan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga larangan untuk berbuat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam ayat ini mengandung 3 poin utama, yaitu poin yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu mengingatnya. Jadi kalimat fadhkuruni adzkurkum, arti secara dialeknya ingat aku maka aku akan ingat kamu, tetapi secara tafsirnya yaitu ingatlah Allah dalam kondisi apapun, tidak hanya dalam kondisi susah, tapi juga ketika kita dalam kondisi senang, ketika kita dalam kondisi lapang, ketika kita lagi bahagia, lagi ngerasa kayak nggak butuh gitu kan. Nah, maka maka Allah akan mengingat kita pada saat kita dalam kondisi sempit, dalam keadaan susah, lagi butuh banget lah sama Allah gitu kan. Maka pada saat itu Allah akan ingat kita dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita gitu. Seperti firman Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, wahai anak Adam, jika kamu mengingatku dalam dirimu, maka aku akan mengingatmu dalam diriku. Jika kamu mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatmu dalam sekumpulan malaikat. Jika kamu mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadamu sehasta. Dan jika kamu mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadamu sedepa. Dan jika kamu datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadamu dengan berlari. Ini merupakan suatu gambaran bahwasanya Allah memang memberikan jaminan kepada kita bahwasanya kalau kita mengingat Allah, jika kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan senantiasa pula mengingat kita. Lalu poin kedua, yaitu Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Washkuruli, bersyukurlah kamu terhadapku. Maksudnya adalah kita diperintahkan Allah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apapun itu, sekecil apapun itu, jika kita bersyukur dengan rasa syukur yang besar, maka nikmat itu akan terasa besar. Karena ukuran suatu nikmat itu terletak pada rasa syukurnya. Semakin besar rasa syukur kita, semakin nikmat itu terasa besar pula. Bersyukur itu tidak hanya menggunakan lisan, tetapi ketika kita bersyukur, kita harus menghadirkan Allah di dalam lisan, hati, dan juga perbuatan kita. Seperti halnya
sebuah kisah seorang sahabat pada zaman dahulu. Beliau bernama Fulan memiliki sepetak sawah yang dimana pada musim kemarau sawah itu selalu basah. Sawah itu selalu tumbuh subur, sedangkan sawah-sawah di sampingnya itu kering. Tetapi sawah-sawah di sampingnya itu kering sehingga tanaman-tanamannya itu rusak. Sedangkan punya si Fulan ini tadi itu subur. Nah, makanya kemudian ada orang bertanya kepada si Fulan, "Si Fulan, kenapa sawah kamu bisa subur seperti itu?" Kan. Lalu si Fulan menjawab, "Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah, ini adalah karunia dari Allah." Lalu orang itu bertanya kembali, "Memang amalan apa yang sudah kamu lakukan?" Kemudian si Fulan menjawab, "Ketika saya panen, saya membagi hasil panen saya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama saya sedekahkan atau saya infakkan untuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian bagian yang kedua saya berikan kepada keluarga saya sebagai bentuk dari kewajiban saya untuk menafkahi mereka. Kemudian yang ketiga saya jadikan sebagai modal saya untuk bercocok tanam kembali." Dan baik, teman-teman sahabat Thaibah, kisah singkat ini merupakan suatu gambaran bahwasanya bersyukur itu tidak hanya menggunakan lisan, tetapi menggunakan hati dan juga perbuatan kita. Kemudian setelah Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, Allah melarang kita untuk berbuat kufur atau mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat mengingkari nikmat-nikmat Allah ini? Yaitu dengan cara bersyukur kembali. Jadi semakin banyak kita bersyukur, maka semakin jauh kita dari sifat ingkar terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sahabat Thaibah, rahimakumullah dimanapun berada, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberkahi dan menerima amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan ini, dan juga semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya setelah Ramadan meninggalkan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان